Hai nakama, One Piece Update Channel baik lagi nih. Anime One Piece episode ke-988 sudah keluar. Dan judul episode kali ini adalah Bala Bantuan Telah Tiba, Kapten Divisi Bajak Laut Shirohige. Semua informasi tentang spoiler episode ke-988 sudah menjelaskan hampir semuanya di spoiler kemarin. Hal yang menarik di episode ini dimulai dari kedatangan Marco dan bala bantuannya. Kemudian anak buah Big Mom yang kembali tidak bisa mendaratkan kapal mereka di Wano. Lalu Luffy juga terlihat memamerkan kekuatan barunya. Sekarang kita akan bahas lebih dalam tentang hal-hal yang tidak pernah terjadi di manganya, tetapi dibuatkan langsung di animenya. Ada beberapa adegan yang ternyata tidak ada di manganya, tetapi diperjelas lagi di animenya. Contohnya adalah adegan Sanji yang masuk ke dalam listrik remang-remang. Adegan ini kalau di manganya tidak ada sama sekali. Carrot sempat berkata pada Sanji bahwa Sanji, aku tidak begitu paham, tapi kamu harus berhati-hati. Soalnya di dalam sana mungkin ada banyak musuh. Saat Carrot berkata banyak, Sanji langsung tersadarkan tentang suatu hal. Dia berkata, benar juga, mereka pasti ada di suatu tempat di dalam sana. Pasti ada. Maaf sudah membuatmu khawatir, aku tidak akan menyerah kalau soal listrik remang-remang. Akhirnya dengan gaya santuinya, Sanji langsung mengulutkan rokoknya. Setelah itu dengan gagah dia masuk kembali ke dalam listrik remang-remang. Kemudian ada juga tambahan pertarungan Marco dengan anak-anak dari Big Mom. Walaupun adegannya cukup singkat, tetapi pertarungan ini harusnya sedikit menghibur para penonton. Apalagi saat flashback Akainu yang ingin menghabisi Luffy dimunculkan. Flashback ini justru membakar semangat para penonton, yang mana saat itu Marco sempat menahan serangan Akainu demi melindungi Luffy. Marco dan para pengikut Shirohige pernah berkata kepada Akainu, tidak akan kami biarkan kau membunuhnya. Kami sudah melihat kegigihan dan kekuatannya dengan mata kami sendiri. Dia adalah pria yang dilindungi oleh Ace dan diakui oleh Shirohige. Kami punya tugas untuk membawanya ke era baru. Akainu, kau yang saat ini menganggapnya sangat berbahaya sampai kau ingin membunuhnya, dan kami memiliki harapan besar padanya sampai-sampai ingin melindunginya. Itu sama kan? Nah, semua kalimat flashback ini pasti membuat semua penonton merinding mendengarnya. Lalu ada adegan saat Luffy mengeluarkan kekuatan terbarunya. Adegan ini tidak pernah muncul di manganya, tetapi kenapa perusahaan animenya justru menampilkan kekuatan ini dari awal? Jawabannya sudah pasti untuk memberikan kejelasan kepada kita bahwa sebenarnya Luffy sudah menguasai kemampuan Rio sebelum dia sampai ke Onigashima. Pada video kali ini, admin juga akan membicarakan tentang cerita yang akan disajikan pada episode ke-999. Bagi kalian yang tidak suka mendengarkan spoiler, lebih baik tidak melanjutkan video ini. Jadi untuk episode ke-999 akan memiliki campuran adegan dari chapter 982 dan mungkin ada sedikit tambahan dari chapter 983. Ceritanya kemungkinan akan dimulai dari tempat Kaido. Pada episode ke-998 ini, Kaido dan Orochi memang sudah mendapati Kanjuro kembali ke Onigashima, bahkan tidak dengan tangan yang kosong. Dia berhasil membawa Momonosuke bersamanya. Di episode ke-998, Kanjuro belum menjelaskan informasi yang harus dia sampaikan kepada Orochi. Dan apa alasan Kanjuro membuat Momonosuke sampai babak belur dan tidak berdaya. Kemungkinan pada episode ke-999, Kanjuro akan menjelaskan kalau Momo berusaha kabur dari Kanjuro. Hal ini bisa kalian lihat pada episode ke-997 yang lalu, yang mana pada saat itu memang Momonosuke sempat terlihat mengambil senjata tajam milik anak buah Kaido. Ternyata dia sempat menyimpannya dan berusaha untuk kabur. Namun sayangnya Kanjuro berhasil menghentikan rencana Momo, dan dia malah membuat Momo tidak bisa bergerak lagi. Selain Kanjuro menjelaskan Momo yang berusaha kabur, dia juga akan menjelaskan tentang rencana Orochi yang sudah gagal. Kanjuro minta maaf pada Orochi karena selama bertahun-tahun Kanjuro sudah menjalani hari-harinya dengan Kinemon, dan dia tidak pernah menyangka kalau Kinemon sudah memperhitungkan semuanya. Akhirnya Orochi saat ini sudah tahu kalau seluruh armada mereka sedang menuju ke Onigashima. Orochi pun memanggil Fukuro Kuju. Fukuro menjelaskan bahwa dia tidak seberapa mempedulikan masalah itu. Tidak ada satupun kapal yang terlihat di pelabuhan. Tapi 3 kapal yang sudah berangkat belum juga kembali. Dan ada 4 orang bajak laut yang terlihat di dekat panggung. Luffy si topi jerami dan juga pemburu bajak laut Zoro, bersama dengan Eutas Kapten Kid dan mesin pembunuh killer. Dia berkata ada kemungkinan kedua kru bajak laut itu sudah mendarat di pulau. Kaido lalu bertanya, kenapa masalah ini tidak dilaporkan? Fukuro menjawab bahwa Queen sedang mencoba mengatasinya. Dia merasa tidak perlu sampai mengganggu pesta kalian. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang melihat para samurai itu. Tidak peduli apapun yang terjadi nanti, Anda pasti akan tetap aman, kata Fukuro. Black Maria pun berkata, kau dengar itu, minumlah Orochi. Izinkan aku menuangkannya untukmu. Tangan Orochi yang sedang memegang wadah sake langsung gemeteran. Dia berkata, tidak, aku tidak butuh jaminan yang tidak jelas darimu. Aku hanya ingin melihat samurai itu mati. Momo berkata di dalam hatinya, Luffy sudah datang. Dia pun mengingat kata-kata Luffy, tetaplah bertahan hidup Momonosuke, kami akan menyelamatkanmu. Lalu Momo melanjutkan kata-kata di dalam hatinya, tapi yang lainnya tidak datang. Tidak ada kapal yang berlabuh.
Kinemon, semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Orochi langsung berkata, Black Maria, serahkan bocah itu kepadaku. Benar, kita tidak boleh lupa, bocah ini adalah pemimpin musuh kita. Siapkan panggung penyaliban. Kita akan bunuh anggota terakhir dari klan Kozuki. Mari kita tutup era klan Kozuki. Lalu adegan akan beralih ke Nekomamushi dan yang lainnya. Marco berkata, sepertinya semua baik-baik saja. Mereka ada di tengah-tengah pertempuran. Jadi sekarang mereka menyebutnya dengan Onigashima. Menarik sekali. Tapi tidak bisa kupercaya, kau dan aku datang di waktu yang bersamaan. Kurasa tidak ada gunanya aku menitipkan pesan untuk topi jerami kepadamu. Neko membalas, benar juga. Kalau begitu aku buang saja ya. Lalu para pasukan Nekomamushi berteriak, jangan lupakan Jack mengacukan Zou. Dan dia itu hanyalah satu dari sekian banyak perwira mereka. Menang atau mati. Neko melanjutkan kata-katanya lagi. Kau membuat keputusan yang tepat, Marco. Marco membalas, ya, aku menyukai Oden. Tapi kabar mengenai Wano tidak pernah sampai ke lautan luas. Tidak pernah kubayangkan situasinya bisa segila ini. Baiklah, mari kita mulai. Aku ada ide bagus. Lalu adegannya beralih ke pos pasukan selatan. Ternyata Kyoshiro sempat bertemu dengan Sasaki. Sasaki berkata, Kyoshiro, kudengar tahun ini kau tidak akan datang. Kyoshiro berkata, ya, tolong rahasiakan saja, oke? Sasaki berkata, kau suka sekali bersembunyi ya? Hah, bagaimana jambulmu itu? Padahal kau menyukai jambulmu. Kyoshiro berkata, lalu bagaimana denganmu? Kau pergi meninggalkan pesta. Ini sama sekali bukan dirimu. Sasaki berkata, ah iya, semua ini berkat anak Kaido. Aku rasa dia menghilang, tapi sepertinya dia masih ada di pulau ini. Aku menyuruh orang-orangku untuk mencarinya. Lalu tiba-tiba Kyoshiro berhasil mengelabui Sasaki. Sasaki mudah sekali dijebak dan diikat olehnya. Kyoshiro mulai menunjukkan sebuah tato pengikut Oden kepada Sasaki. Kyoshiro berkata, apa kau tahu sejarah negeri Wano, Sasaki? Terlihat Sasaki tidak begitu mengerti ucapan dari Kyoshiro. Ya, kita semua sudah tahu kalau sebenarnya Kyoshiro itu adalah Denjiro. Dan kini Kyoshiro atau Denjiro itu berhasil membunuh Sasaki dan terus melanjutkan rencananya. Kini dengan lenyapnya salah satu anggota Tobiropo, pasukan di selatan akan terbagi menjadi dua kelompok, sama seperti yang ada di timur. Kyoshiro pun memerintahkan beberapa pasukannya untuk menuju ke Gunung Tengkorak. Sementara itu, pada episode minggu depan, kita juga akan melihat Chopper yang dikejar-kejar oleh Big Mom. Ternyata Big Mom masih ingat betul dengan wajah Chopper. Meskipun Chopper mencoba melawan dengan tembakan dari Brachiotank, tetap saja serangan itu tidak berdampak besar pada Big Mom. Akhirnya mereka pun harus main kejar-kejaran dengan Big Mom. Kinemon terlihat langsung kabur bersama para pasukannya. Dan dia berterima kasih kepada Chopper dan Usopp yang walaupun sangat takut dengan Big Mom, tetapi mereka masih bisa diandalkan untuk mengalihkan perhatian Big Mom. Selain kelompok Kinemon yang kabur, ternyata Nami, Carrot dan juga Shinobu tidak berani membantu Chopper dan Usopp, sehingga mereka berencana kabur juga. Namun sayangnya Prometheus berhasil memergoki mereka. Dan bagian klimaksnya pada episode minggu depan terletak pada pertemuan Luffy dengan Ulti dan Patch One. Jadi, itulah pembahasan mengenai fakta menarik episode ke-988 dan spoiler episode ke-999. Arigatou nakama.